di sini menatap masa depan yang tak pasti. Kegelisahan hatiku tak tahu arah yang kutuju. Pergumulan dan tantangan menghimpiku sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku. Dan Dia menuntun langkahku, temukan tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Selamat pagi saudara-saudara, kita bertemu kembali pagi hari ini. Kita bersyukur kita sudah sampai ke hari ke-39. Saudara-saudara, tinggal 1 hari lagi, besok, dan kemudian kita akan bersama-sama merayakan Paskah pada hari Minggu. Hari ini kita bicara tentang menyeimbangkan kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita memulai pertemuan kita. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama bertemu pada pagi hari ini, dan kami bersyukur Tuhan menuntun kami, menyertai kami sampai hari yang ke-39 ini. Tuhan berkatilah apa yang kami baca dan renungkan hari ini, dan kiranya melalui apa yang kami renungkan, sungguh kami dituntun untuk menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Pimpinlah kami mengenali-Mu, mengasihi-Mu, dan biarlah hidup kami memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sama kami, dan kami boleh sukacita di dalam mengikut Engkau. Terpujilah nama Tuhan, demi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Saya sangat suka pujian ini, saudara-saudara, judulnya Mengikut Yesus. Silakan saudara-saudara yang bisa menyanyikannya ikut menyanyi bersama-sama.
Saudara-saudara, nampaknya ada masalah dengan internet saya. Jadi kita akan teruskan aja pertemuan kita dengan membahas tentang hari yang ke-39 ini ya. Mari kita berdoa dulu sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan menuntun kami dengan kebenarannya. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan kita pada hari ini adalah tentang dari Efesus 5 ayat 15 yang berkata begini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan bagaimana kita menata kehidupan kita ini. Rick Warren berkata begini, diberkatilah orang yang hidup seimbang. Mereka akan hidup lebih lama dari semua orang. Saudara-saudara, kalau saudara membaca ini, mungkin saudara seperti saya merasa aneh sedikit ya. Apa maksudnya dengan hidup yang seimbang itu? Kenapa mereka kok hidup lebih lama dari semua orang? Saudara-saudara, kita akan menemukannya di dalam pembahasan kita pada hari ini ya. Hidup yang seimbang itu adalah hidup yang yang utuh begitu ya, yang penuh. Saudara-saudara, ada satu olahraga namanya pentathlon. Ya, pentathlon ini adalah sebuah olahraga yang isinya 5 lomba, yaitu lomba menembak, anggar, menunggang kuda, dan berlari dan berenang. Ya, menembak, anggar, menunggang kuda, berlari dan berenang. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam pentathlon itu orang mengejar harus bisa menyelesaikan semua tugas di dalam olahraga itu ya, dan pemenangnya adalah semua yang mendapatkan nilai rata-rata tertinggi dari semuanya, tetapi semuanya harus diselesaikan tugasnya ya. Sasaran dari olahraga ini adalah berhasil dalam ke-5 lomba itu semuanya, bukan hanya 1 atau 2 saja. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita ini juga punya pentathlon, yaitu 5 tujuan keseimbangan di dalam hidup Kristen kita. Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab kita akan menemukan tujuan ini dilakukan oleh orang Kristen yang hidup pada mula-mula. Kalau saudara membaca kitab Efesus, Paulus itu mengajarkan bagaimana kita harus seimbang di dalam 5 tujuan Tuhan ini. Demikian juga kalau kita nanti bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus berdoa, kita akan menemukan bagaimana Tuhan itu berdoa supaya murid-muridnya itu menemukan 5 tujuan Tuhan ini. Pada bagian yang pertama, kita membahas di dalam 1 minggu pertama pertemuan kita ya, bahwa sesungguhnya kita tuh dipanggil Tuhan untuk mengasihi Dia ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita dirancang untuk kesenangan Tuhan melalui ibadah kita ya. Yang kedua, saudara-saudara, ini adalah hukum pertama dan yang pertama, dan hukum yang utama dan yang kedua adalah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, di dalam 2 hukum ini kita menemukan kita itu diajak untuk mengasihi Tuhan dengan beribadah kepada Dia, tapi kita juga diajak untuk mengasihi sesama, yaitu dengan melayani mereka ya. Kita dibentuk untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sama melalui pelayanan. 2 yang pertama itu diambil dari hukum yang utama. Lalu kemudian kita menemukan hukum amanat agung gitu ya. Ketika Tuhan Yesus di dunia, dia menyatakan ini hukum yang pertama. Dalam perjanjian lama itu bergantung seluruh hukum ini. Ketika Tuhan mau naik ke surga, Tuhan memberikan pada murid-muridnya, pada kita semua amanat agung. Pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Pada hukum amanat agung kita menemukan tujuan yang ketiga, yaitu pergilah. Ya, kita diberi misi, kita dibentuk, kita ini menjadi orang Kristen untuk sebuah misi, yaitu membawa kabar baik, penginjilan itu ya. Pergilah, menjadikan segala bangsa muridku. Lalu baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian setelah kita menjadi percaya, kita dimasukkan menjadi keluarga Allah. Ya, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menjadi keluarga Allah. Dan kita dipersekutukan di dalam satu gereja. Dan yang terakhir, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Melakukan apa yang dilakukannya, memikirkan apa yang dipikirkannya, dan memuliakan Tuhan seperti Dia. Kita harus menjadi murid Tuhan. Kita bertumbuh dalam pemuridan. Rick Warren berkata begini, komitmen yang kuat pada hukum yang utama dan amanat agung, dari dua hukum tadi ya, akan membuat saudara menjadi orang Kristen yang kuat. Nah, celakanya saudara-saudara, kita ini cenderung untuk menekankan apa yang kita suka, gitu ya, dan mengabaikan yang lain. Ya, kita menekankan ibadah, kita menekankan pelayanan, tapi kita bisa mengabaikan misi. Ada yang sangat menekankan misi, kita kurang membicarakan pemuridan dan sebagainya. Ya, saudara-saudara. Tetapi yang betul adalah kita itu seperti pentatlon itu ya. Kita mesti menjaga keseimbangan kelima-limanya. Ibadah, persekutuan, pelayanan, misi, dan pemuridan. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar 4 hal bagaimana kita menjaga keseimbangan hidup Kristen kita. Ya, setelah kita belajar tentang 5 hal itu, bagaimana kita bisa menjaganya? Saudara-saudara, kita bisa menjaga dengan melakukan 4 hal ini. Yang pertama, kita harus selalu berada di dalam sebuah kelompok yang baik. Bersama-sama dengan orang Kristen yang lain. Itu sebabnya kita ada di dalam keluarga Tuhan. Gereja ada, supaya kita saling menolong untuk bisa bertumbuh, menemukan tujuan hidup kita, memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita mesti teratur mengevaluasi kesehatan rohani kita. Ya, mari dengan rendah tidak pernah berhenti untuk bertumbuh. Catatlah pengalaman perjalanan hidup iman kita. Tapi meneruskan apa yang kita belajar. Orang lain ikut dalam mewarisi apa yang Tuhan. Maaf saudara-saudara, tadi saya masih mute ya. Kita masih mute saudara-saudara. Terima maaf ya, saya selama tadi masih mute. Bukan Pak Tik. Tadi sudah ini, cuman tadi freeze stop tadi. Oh sorry. Sampai ini Mas udah ya? Iya, sampai tadi Pak Tik lagi jelasin yang keempat tadi ya. Maaf. Internet saya bermasalah teman-teman, minta maaf. Tadi sempat connect ulang. Oke, jadi itu ya. Itu 4 hal yang akan kita pelajari hari ini. Nah, saudara-saudara, yang pertama adalah sekarang mari kita bicarakan tentang bersama-sama dengan kelompok itu ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita menjaga keseimbangan hidup iman kita? Mari kita membicarakannya dengan orang lain. Bicarakanlah dengan seorang sahabat rohani atau kelompok kecil. Amsal berkata begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara-saudara, ayat ini
selalu mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan orang lain, ya. Kita bertumbuh membutuhkan sesama kita. Saudara-saudara, Rick Warren, kita semua mesti belajar ya untuk bersama-sama dengan orang lain, ya. Di dalam kebersamaan itulah kita itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, ya. Itu di dalam Filipi 4 ayat 9 dikatakan gini, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Saudara-saudara, kita bukan hanya 40 hari ini tidak akan ada artinya kalau kita cuma menerima, kita mendengar, kita mengerti, tapi kita tidak melakukan. Ya, yang benar adalah kita melakukannya di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Di dalam buku yang kita pegang, dalam buku yang saudara terima itu, ada appendix 1 itu, di sana Pastor Rick Warren itu membuat banyak pertanyaan-pertanyaan dari 5 hal ini, ya. Dia mendorong, saudara, setelah kamu selesai membaca, setelah selesai membahas 40 hari, ulanglah lagi, tapi bersama dengan kelompok kecil, ya. Lah, belajar lagi. Ibadah itu kalau untuk saya bagaimana ya, gitu, ya. Apa kesukaran saya, diskusikan. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang ditulis cukup banyak di dalam appendix 1. Mari kita belajar dari situ, ya. Kemudian di dalam Tesalonika 5 ayat 11 itu kita menemukan bahwa di dalam kebersamaan itulah kita ini akan saling menasehati seorang dengan yang lain, ya, dan saling membangun, ya, membangun. Jadi bukan menjatuhkan, saudara, membangun, ya. Kita akan saling menasehati itu encourage, jadi mendorong, ya. Kita didorong untuk maju, kita dibangun untuk bertumbuh ke atas. Nah, saudara-saudara, di dalam buku ini juga ada appendix 2 dan appendix 3 itu, appendix kedua itu menunjukkan sumber-sumber, ya. Di dalam appendix 3 itu kita Pastor Rick Warren itu memberikan kepada kita kenapa kok kita tuh pakai banyak terjemahan itu, ya, saudara-saudara. Nah, menarik, saya mau baca sedikit satu data yang ditulis oleh Pastor Rick Warren, ya. Sesungguhnya Alkitab kita itu di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani dan Yunani dan Aram itu, jumlah kata yang digunakan itu adalah 11.280 kata-kata. Nah, tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris, kata yang dipakai itu cuma 6.000. Jadi separuhnya, cuma separuh lebih, saudara, ya. Kenapa? Ya, karena tentu ini bisa jadi satu bahasa, bukan? Nah, di dalam menerjemahkan ini ada arti-arti yang dijasatukan. Nah, karena itu sesungguhnya baik kalau kita memperhatikan beberapa Alkitab. Itu salah satu cara membaca Alkitab, saudara, ya. Bacalah beberapa versi, karena dengan begitu kita akan menemukan perbandingan arti, ya. Karena satu kata di terjemahan kata lain itu pasti ada penafsirannya. Nah, karena itu mari kita belajar untuk bersama-sama melakukan hal itu, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, bersama-sama diajar untuk bertumbuh, ya, bertumbuh. Nah, yang kedua, saudara-saudara, di dalam kelompok kecil itu kita bisa melakukan check up rohani, ya, evaluasi check up rohani. Kita memeriksa keadaan rohani kita. Ini penting, teman-teman, ya. Tidak ada di antara kita yang sempurna, ya. Kita semua punya kelemahan, ya. Nah, karena itu kita harus selalu belajar untuk memeriksa diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Yesus Kristus ada dalam dirimu. Jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Saudara-saudara, kita mesti dengan jujur memeriksa iman kita, selalu memeriksa diri kita. Ada kalanya kita naik turun di dalam iman. Tetapi dalam hal itu kita tahu bersyukur satu hal, ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan saudara-saudara,
Dalam Ratapan 3:40, Yeremia itu berkata gini, mari kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, dan kalau kita itu ada masalah dengan kerohanian kita ini, ketidakyakinan kita ini, berpalinglah kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Jangan meninggalkan Tuhan. Ya. Nah, ada alat-alat yang bisa dipakai. Bapak Regoran juga memberikan alat-alat yang boleh kita pakai. Nanti kalau kita ada kelompok kecil setelah ini, saudara-saudara, kita bisa mengakses di YouTube, di website beliau ada cara questionnaire check up rohani. Tapi prinsipnya adalah kita selalu harus memeriksa diri. Dan ingatlah teman-teman, kelompok kecil itu penting ya. Di dalamnya itu kita saling menguatkan, saling mendorong untuk selalu berbalik kepada Tuhan. Sendirian kita akan kehilang. Ya. 2 Korintus 8:11 Paulus menasihatkan, sekarang selesaikanlah pelaksanaannya itu. Ya. Lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita di GKI Immanuel Malang, teman-teman. Mari kita melakukan lebih lanjut ya. Pertemuan 40 hari akan tidak ada artinya kalau kita tidak menyelesaikannya. Ya. 40 hari ini adalah apa yang perlu kita ketahui, apa yang kita renungkan, kita pikirkan. Tapi setelah itu kita mesti ada tindak lanjutnya. Ya. Di dalam kelompok kecil, di dalam kelompok pemuritan itu. Ketiga, teman-teman, bagaimana kita menjaga keseimbangan setelah kita selalu dalam kelompok bersekutu, kita selalu memeriksa diri. Yang ketiga, kita menulis, saudara-saudara ya. Tulislah kemajuan kita dalam sebuah jurnal ya. Cara terbaik ya untuk memperkuat kemajuan Anda menyelesaikan tujuan Tuhan dalam kehidupan adalah mencatat jurnal rohani. Ya. Ini bukan catatan tentang kejadian, melainkan catatan tentang pengajaran-pengajaran apa yang kita terima. Ya. Dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya jangan hanyut dibawa oleh arus. Saudara-saudara, maksudnya, kenapa kok dimasukkan ayat ini? Saudara-saudara, bagaimana kita memperhatikan dengan teliti? Kalau kita mencatat, kenapa? Karena waktu mencatat itu, saudara-saudara, sesungguhnya kita itu memperjelas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ini benar ya. Dawson Trotman mengatakan pikiran-pikiran itu akan terurai dengan sendirinya ketika melewati jari-jari tangan kita. Saudara coba ya, kalau saya menulis sebuah makalah, biasanya saya menulis dulu daftar isinya. Ya, dari daftar isi itu saya tahu saya mau membicarakan ini. Lalu saya mulai mengisi di bagian pertama itu isinya apa aja, bagian kedua itu apa aja. Ketika saya memperhatikan lagi, saya lalu bisa menulis lebih panjang, begitu ya. Karena apa yang saya tulis itu membuat saya itu jadi mengerti, mengembangkannya kemana, gitu ya. Memperjelas. Saudara-saudara tulislah, ya. Dan saudara-saudara, Alkitab itu memberikan contoh yang paling jelas itu pada Musa ya. Musa itu menulis sesungguhnya dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu adalah menuliskan perjalanan mereka, ya. Tapi Musa bukan cuma menulis apa yang diberi di perintah-perintah Tuhan, tetapi dia juga menuliskan perjalanan ke tempat persinggahan. Ya, sesuai dengan titah Tuhan itu. Apa yang Tuhan ajarkan? Ditulis, saudara-saudara. Dan semakin ditulis, dia semakin ngerti. Dalam kitab Ulangan kita menemukan kedalaman tertentu. Ketika Musa itu sekali lagi mengulang lagi semua tulisannya di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat. Mulai Keluaran, Imamat, Bilangan, gitu ya. Nah, Ulangan tuh menulis 3 hal ini. Jadi 1 ya. Nah, sutra Musa bukan cuma mengajarkannya, tapi menulisnya. Nah, jangan hanya menulis hal-hal yang menyenangkan. Tetapi seperti Daud, pemazmur itu, tuliskanlah juga keraguan, ketakutan, pergumulan kita dengan Tuhan. Itu yang kita temukan dalam kitab Mazmur, bukan? Saudara-saudara, sebab sesungguhnya ya, Tuhan itu juga memperhatikan dan bekerja melalui air mata kita. Itu sengsaraku itu engkau menghitung-hitung.
Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Saudara-saudara, Tuhan itu memperhatikan dan memperhitungkan kesengsaraan kita. Dia memakainya untuk menjadi berkat bagi kita dan bagi sesama kita. Ya, kita sudah belajar ya dari pelajaran yang kemarin gitu ya. Bagaimana pelajaran terbesar itu sering kali keluar dari rasa sakit, begitu ya, dari masalah yang terjadi dalam hidup kita. Rick Warren mengutip sekali lagi, saudara-saudara, melalui masalah itu, ya, Tuhan itu berkarya, ya. Ingatlah bahwa ada 5 hal tentang masalah. Masalah itu akan memaksa Anda untuk fokus pada Tuhan, menarik Anda dekat dengan orang lain dalam persekutuan, membangun karakter Kristus, dan menyediakan Anda untuk bisa melayani dengan baik. Yang terakhir, memberikan sebuah kesaksian bagaimana Tuhan bekerja melalui masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara sekalian, di tengah pengalaman yang menyakitkan itu, pemazmur menulis begini ya, biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian. Dan bangsa-bangsa diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Mazmur 102 ayat 18. Jadi saudara-saudara, pengalaman-pengalaman itu ditulis bukan cuma untuk kita, tapi untuk generasi yang akan datang. Mereka akan mendapatkan berkat dari peristiwa ujian iman pergumulan yang kita hadapi. Rick Warren itu mendorong untuk menulis, saudara-saudara. Dia bilang begini ya, kita semua, atau dia bilang Anda itu punya tanggung jawab kepada generasi yang akan datang untuk memelihara kesaksian tentang bagaimana Tuhan menolong Anda menggenapi tujuannya di bumi. Ya, saudara akan menyampaikan itu ke generasi yang akan datang dengan menuliskannya. Nah, terus yang terakhir ini yang penting juga, saudara ya, bukan cuma kita itu bersekutu, memeriksa diri, menulis, tapi mengajar, saudara ya. Teruskanlah dan ajarkanlah apa yang kita ketahui ini pada orang lain, ya. Saudara-saudara, cara terbaik untuk bertumbuh adalah meneruskan atau mengajarkan apa yang telah kita pelajari. Ini betul ya. Tidak ada cara lebih baik daripada membuat saudara bertumbuh kalau sudah ngajar. Kalau saudara mengajar di guru sekolah minggu, saudara yang paling bertumbuh itu murid sekolah minggu atau guru sekolah minggunya? Yang bertumbuh, yang paling bertumbuh adalah guru sekolah minggunya. Kalau saya mengajar saudara, saya berkhotbah, yang diberkati duluan siapa? Saya, saudara. Saya duluan ya, karena ketika saya membaca firman Tuhan, saya merenungkannya, saya menulisnya, saya menceritakannya, saya mendengarkannya, saya dapat 5 kali itu ya. Saudara cuma dapat 1 kali ketika mendengarkan saya. Benar, saudara-saudara ya. Cara terbaik untuk bertumbuh adalah mengajar, meneruskannya apa yang kita pelajari. Ya, firman Tuhan itu berkata begini, menarik ya. Amsal 11 ayat 25. Siapa yang memberi berkat, dia yang diberi kelimpahan. Siapa yang diberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Oleh siapa yang beri minumnya itu? Ya dari dia sendiri yang kasih minum itu. Ya, apa yang dia beri itu akan masuk kembali ke dalam dirinya menjadi kelimpahan itu. Saudara-saudara sekalian, Paulus itu berkata begini pada Timotius, apa yang engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Perhatikan ya, itu ada 4 generasi, saudara-saudara ya. Ada Paulus, daripadaku, itu ya, disampaikan kepada Timotius, engkau, ya, dan engkau mesti mempercayakan itu pada orang yang dapat dipercayai. Itu generasi ketiga. Orang yang dipercayai itu mengajar kepada orang lain, ya, yang cakap mengajar orang lain, itu keempat. Jadi pesan apa ini, saudara? Pesan bahwa kita tuh mesti mengajar, mesti menyampaikan. Saya rindu di GKI Immanuel tuh ya, yang melayani bukan cuma saya. Kadang-kadang saudara, saya tuh diminta untuk Pak Tiket yang ngajar gitu ya. Saudara-saudara, saya tuh bukan enggak mau ya, saya tuh seneng aja ngajar ya, dan saya rasa tapi saudara-saudara, saya berharap teman-teman itu ikut mengajar, jadi guru sekolah minggu. Kalau bisa berkhotbah, memimpin kelompok kecil. Kenapa? Supaya saudara bertumbuh. Kalau semua dipercayakan pada saya pengajaran-pengajaran itu,
Saudara-saudara, gereja tidak akan maju ke depan. Saudara-saudara, gereja tidak akan memuridkan. Ini adalah pemuritan, saudara-saudara. Ya, gereja tidak akan memuridkan. Gereja cuma menghasilkan orang-orang datang, penonton-penonton. Saudara-saudara sekalian, sebab itu follow up daripada 40 hari kalau adalah saudara, mari kita bertumbuh, kita harus seimbang. Dan yang paling penting saat ini mengajar. Mesti belajar mengajar. Di rumah sendiri paling tidak untuk anak-anak. Kalau tidak ikut sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu, ya, ikut dalam pemuritan di gereja. Ya, saudara-saudara, kalau kita tahu bagaimana kita berbuat baik, kalau kita tahu bagaimana kita seharusnya bertumbuh, tapi kita tidak melakukannya, saudara-saudara. Kata firman Tuhan, engkau sudah berdosa. Karena kamu tahu apa yang seharusnya kamu lakukan. Untuk bertumbuh, untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Tapi engkau tidak melakukannya. Saya berdoa, teman-teman, saudara akan menjadi orang-orang yang mempengaruhi orang lain dengan hidupmu, dengan melakukan apa yang baik itu ya, menjadi berkat. Dalam 1 Timotius 4 ayat 6 itu Paulus sekali lagi mengingatkan. Kata pada Timotius dengan selalu mengingatkan hal ini pada saudara-saudara, engkau sudah menjadikan diri pelayan Kristus yang baik. Ketika kita mengajar orang lain, kita menasehati, kita membantu pertumbuhan orang lain. Saudara, engkau sudah menjadi seorang pelayan yang baik. Dan itulah yang mesti kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, mari kita merenungkan hidup kita. Hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, bukan? It's not about you. Begitu kan permulaan buku ini ya. Hidup ini bukan tentang kita. Kita diciptakan itu untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita melakukannya? Mari kita menemukan 5 tujuan itu dan kita berjalan di dalam kebenarannya. Di dalam Yohanes 17 ayat 4 kita menemukan ayat ini ya. Tuhan Yesus berdoa sebelum dia disalibkan. Malam itu dia berkata begini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi ini dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Lalu terusnya adalah sekarang aku akan kembali kepada Bapa itu ya. Jadi Tuhan dalam doa terakhirnya itu bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Aku sekarang sudah menyelesaikan Tuhan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Ini bicara tentang apa, saudara? Kalau kita menduga mungkin kita akan ngomong ini penyalipan ya. Menyelesaikan pekerjaan itu. Soalnya kan habis gini kita Jumat Agung ini nanti kita merayakan penyalipan ya. Tapi saudara-saudara kalau kita membaca terusnya ayat itu Yohanes 17 ayat 4 itu di ayat berikutnya ada 26 ayat yaitu ayat 5 dan seterusnya ayat 26 kita akan menemukan bahwa yang dimaksud menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu adalah Yesus itu berkata gini, aku sudah menyiapkan murid-murid itu. Nah, itu ya. Untuk apa? Aku sudah mengajar mereka untuk menyembahmu, mengenalmu ya Bapa. Aku sudah membuat mereka itu bersekutu menjadi satu dengan satu sama lain. Seperti engkau dan aku adalah satu. Aku sudah mengajar mereka apa yang engkau perintahkan kepadamu supaya melalui mereka diberitakan Injil ya. Supaya mereka saling melayani. Supaya mereka memberitakan Injil dan aku berdoa untuk orang-orang yang nanti menerima Injil dari mereka supaya mereka pun menjadi sama seperti kita menjadi satu. Saudara, jadi menyelesaikan pekerjaan itu pekerjaan apa, saudara? Pekerjaan pemuritan ini, saudara. 5 hal itu ya, memuridkan, menyembah Dia, bersekutu, melayani, memberitakan Injil. Itulah yang Tuhan katakan 3 tahun di bumi ini Dia sudah menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Pada Dia. Kita pun harus begitu, saudara-saudara ya. Apa tugas kita sekarang? Meneruskan apa yang Tuhan teruskan, sampaikan kepada kita. Ya, membuat hidup kita ini menjadi seimbang. Ya, Rick Warren berkata begini, diberkatilah orang yang hidupnya seimbang. Dalam arti apa itu, saudara-saudara? Seimbang itu adalah menemukan tujuan Tuhan dan melakukan tujuan Tuhan. Kelima-limanya. Ya, pentathlon tadi itu ya, beribadah, bersekutu, dimuridkan, menjadi murid, melayani dan memberitakan Injil.
Efesus 5 ayat 15 yang kita baca di awal itu berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara-saudara, apa itu orang arif? Kalau kita membaca di ayat 17, yang dimaksud adalah yang mengerti kehendak Tuhan, yang mengerti tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Hiduplah seperti itu. Ya, saudara, kalau saya tanya di GKI Immanuel nih, Pak Tik, apa yang Pak Tik harapkan kalau orang datang ke GKI Immanuel beribadah? Saudara-saudara, saya akan berkata, satu yang saya harapkan, semua orang yang datang beribadah menemukan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Masing-masing ya beda-beda. Tapi semua orang menemukan tujuan itu, lalu melakukannya. Gereja tugasnya adalah menolong saudara menemukan itu, menolong saudara melakukannya dalam kelompok. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita mohon Tuhan menolong kita. Supaya kita tidak sia-sia melewati hari-hari kita bersama-sama di GKI Immanuel. Tapi di dalamnya kita menemukan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, silakan berdoa. Apakah engkau mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan melalui apa yang kita untuk hidup sebagai muridnya, untuk melakukan kehendak-Nya. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh memberikan kebenaran ini. Tuntunlah kami hidup bijaksana, hidup yang mengenali kehendak-Mu dalam diri kami, dan ajarlah kami untuk mengikut Engkau. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu, karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami bisa tahu banyak hal, tetapi pertolongan Tuhan sajalah, kuasa Roh Tuhan sajalah, yang membuat kami akan melakukan kebenaran itu dan menghidupkannya dalam hidup kami. Berkati gereja-Mu Tuhan, tahun ini kami merayakan hari ulang tahun yang ke-40. Kami sungguh berdoa supaya Engkau membangkitkan kami, supaya kami ini bukan hanya menjadi orang-orang yang begitu lama mendengarkan firman Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh berjalan di dalamnya. Biarlah kami bukan menerima keselamatan itu dan menikmatinya saja, tetapi kami hidup di dalam pemuritan, dalam keselamatan itu, di dalam anugerah itu, dan kami membuat keselamatan itu sungguh keluar menjadi berkat bagi sesama kami. Sehingga seperti yang Kau kehendaki Tuhan, kami menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Ajarlah kami melayani, ajarlah kami untuk memberitakan Injil. Ajarlah kami bertumbuh Tuhan, bukan hanya dalam pengenalan kami kepadamu,
tetapi di dalam membawa juga meneruskan apa yang kami terima itu kepada orang-orang setelah kami. Berkati semua saudara di tempat ini. Lebih dari 50 orang saat ini berkumpul. Tuhan tolonglah kami. Berikan kami tekad, berikan kami semangat. Supaya kami sungguh melakukan kehendak-Mu. Melayani sesama kami. Membawa terang itu pada sesama kami. Dan biarlah kami ini bukan menjadi orang yang pasif, tapi kami menjadi orang yang melayani, bahkan mengajar orang lain untuk dekat kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam perjalanan mengikut Engkau, kami bertumbuh memuliakan nama Tuhan. Berkati semua saudara-saudara ya Tuhan, hari ini Jumat Agung, sebentar sore kami akan beribadah bersama-sama untuk mengingat akan penyaliban Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Mengingat Engkau yang sudah berkorban bagi kami, supaya kami beroleh hidup. Tolonglah kami untuk belajar juga mengasihi-Mu, memberikan hidup yang adalah daripada-Mu ini kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan untuk bangsa negara kami. Hari ini gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat sedang merayakan Jumat Agung dan menyiapkan Paskah. Tuhan berikan ketenangan, kedamaian, sehingga kami boleh melewati Paskah ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera-Mu. Jadi karena gereja-Mu saluran berkat di mana-mana tempat, dan tuntunlah kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa, jikalau saat ini ada saudara-saudara yang secara pribadi menaikkan pergumulan mereka kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Laus Riju yang sedang sakit. Mohon Tuhan akan berikan kekuatan, pemulihan, sehingga boleh disembuhkan. Kami mengingat untuk Pak Tris, Tuhan berikan pertolongan-Mu. Pak San juga, Tuhan berikan pertolongan-Mu. Kami ingat untuk Pak Thomas, Tuhan berikan pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang lain yang sedang dalam pergumulan dan sakit penyakit. Tuhan, kepada-Mu-lah kami berlindung. Kami percaya melalui semuanya ini pun sesungguhnya kami boleh semakin dekat kepada Tuhan ketika kami mencari maksud dan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman yang bergumul dalam pekerjaan, bergumul dalam kesukaran, dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua dan anak. Tuhan, berikanlah kami tuntunan-Mu, supaya melalui semuanya ini pun kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan untuk hidup kami masing-masing. Tuhanlah yang tahu pergumulan-pergumulan saudara-saudara. Tuhan akan menuntun kami semua di jalan yang benar. Berkati semua saudara-saudara Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami, dan kiranya Tuhan sendiri yang sungguh dipermuliakan di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami tidak mengakhiri pertemuan hari ini, kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, tuntunlah kami. Kami menaikkan semua doa ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.